seorang wanita warga desa Tondano, Sulawesi Utara, sulut menjadi korban penganiayaan hingga mengalami keguguran di negara Kamboja. Korban pun akhirnya sudah dipulangkan ke Sulawesi Utara pada Kamis tanggal 7 Maret tahun 2024 pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Menariknya, pelaku penganiayaan diduga adalah kekasihnya sendiri Marzio alias MW warga Sulawesi Utara yang mengajaknya untuk bekerja ke Kamboja. Kuasa hukum Marcel Mewengkang mengatakan korban mengalami luka lebam di sekujur tubuh dan bibirnya pecah akibat penganiayaan oleh kekasihnya. Tak sampai di situ, korban juga ditinggalkan oleh pelaku dalam usia kandungan 5 bulan. Mewengkang menambahkan, jika korban awalnya diajak oleh pelaku untuk kerja di Kamboja, dengan sejumlah tawaran gaji yang banyak. Bulan November tahun 2023, korban tiba di Kamboja, dan bersama-sama pelaku bekerja di perusahaan scammer. Mewengkang menegaskan akan memproses hukum pelaku yang telah menganiaya korban. Dia sudah berkoordinasi dengan pihak terkait agar pelaku bisa berproses hukum baik di Kamboja maupun di Indonesia. Diketahui saat korban tiba di Bandara Samratulangi langsung disambut dengan pelukan oleh keluarganya. Kuasa hukum Marcel Mewengkang mengaku bersyukur korban sudah bisa kembali ke Sulut dan bertemu keluarganya. Lanjutnya, korban pergi ke Kamboja secara ilegal karena tergiur dengan tawaran kerja yang baik dengan gaji yang besar. Jadi kami harus menyampaikan bahwa yang terlibat dalam proses pemulangan ini dari pemerintah Republik Indonesia, yaitu KBRI Phnom Penh, yang Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Phnom Penh, Kamboja, dan juga karena koordinasi dengan BP2MI Provinsi Sulawesi Utara, sehingga dalam proses perlindungan terhadap korban kekerasan dan juga PMI yang ada dari Kamboja ini, dan juga berkoordinasi dengan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sulawesi Utara. Dan setelah dari penjemputan ini, maka korban akan diasesmen pendampingan psikolog untuk korban karena mental dan pikirannya masih dalam keadaan tertekan karena mengalami kekerasan oleh pacarnya yang di Kamboja, dan juga korban ini mengalami keguguran dari kandungannya karena korban ditinggalkan oleh pacarnya dalam usia kandungan 5 bulan, sehingga karena tidak ada perhatian dari pacarnya yang telah meninggalkan atau melarikan diri daripada tanggung jawab untuk korban ini, sehingga korban berusaha sendiri dan mengalami keguguran, sehingga korban pada saat di Kamboja sana harus dibawa larikan ke rumah sakit terdekat dengan KBRI, sehingga segala proses biaya rumah sakit, penginapan, makan, minum, dan juga tiket kepulangan kami harus menyampaikan bahwa itu dari bantuan Wakil Ketua DPR RI Bapak Profesor Dr. Insinyur Sufmi Dasko Ahmad SHMH. Oke, Pak Acel, mungkin Pak Acel ada penjelasan kembali, Pak. Berarti korban ini yang melakukan penganiayaan ini siapa, Pak? Apakah mungkin orang WNA Kamboja atau pacarnya sendiri, Pak? Yang melakukan penganiayaan ini yaitu warga negara Indonesia, warga negara Sulawesi Utara juga. Astaga. Yakni pacarnya sendiri. Pada saat bulan November, memang pacarnya sudah terlebih dahulu berangkat ke Kamboja untuk bekerja di sana, dan pacarnya yang mengajak korban ini untuk bekerja bersama-sama dengan pacarnya di Kamboja sana, sehingga mereka menjalani hubungan berpacaran dan juga bekerja bersama-sama di perusahaan di Kamboja sana. Dan ternyata naas korban mengalami kekerasan, sehingga luka-luka lebam-lebam di bagian sekujur tubuh dan juga di bagian bibir pecah-pecah karena akibat penganiayaan tersebut, sehingga juga korban yang mengalami kehamilan dengan usia 5 bulan mengalami keguguran karena ditinggal atau kabur daripada tanggung jawab yang seharusnya diberlakukan oleh seorang laki-laki, seperti itu. Oke. Jadi korban itu Pak Acel bekerja di sana sebagai apa, Pak? Sama juga sebagai scammer. Sebagai seorang scammer. Oke, Pak, terakhir, Pak. Berarti ada penegasan, Pak, bahwa proses hukum kepada pacar dari korban itu akan dilakukan oleh tim dari Bapak ya untuk memproses hukum. Iya, yang pertama pada tanggal pada tanggal kemarin itu tanggal
pada tanggal 19 Februari sebetulnya kami sudah melayangkan somasi kepada diduga pelaku penganiayaan tersebut. Kami menyampaikan beberapa hal kepada pacar dari korban ini, beberapa hal, sehingga kami juga menyampaikan bahwa kami akan tetap serius dalam mengusut tuntas kejadian terhadap klien kami ini atau sebagai korban ini, karena di mana dia seorang perempuan yang dalam keadaan lemah, yang dalam keadaan hamil, tetapi dianiaya oleh pacarnya sendiri di luar negeri, yang notabene-nya dia tidak mempunyai keluarga, dia tidak mempunyai siapapun, hanya mempunyai harapan oleh pacarnya yang akan melindungi, yang akan mengayomi dia, yang akan menjaga dia, tetapi toh dianiaya dan ditinggal sehingga mengalami keguguran. Tentunya kami telah berkoordinasi juga dengan pihak-pihak terkait, yaitu dengan KBRI, yang pada intinya setelah ini kami akan terus berkoordinasi agar supaya korban ini akan diproses secara hukum, baik di Kamboja maupun setelah berada di Indonesia. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Acal. Selamat pagi. Selamat pagi.